Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini di dalam ibadah keluarga Rabu 9 Juni 2021 kita akan membaca dan merenungkan bahagian dari Injil Markus pasal 4 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-34 di dalam tema mulai dari hal kecil yang membawa dampak besar. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita menyaksikan apa yang Yesus sampaikan dalam sebuah pembelajaran tentang biji sesawi yang dikaitkan dengan kerajaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, hidup kita bagaikan biji sesawi, kecil, mungkin sederhana, dan kerap kali dianggap tidak berarti ataupun tidak memiliki kekuatan apa-apa. Hal tentang kerajaan Allah digambarkan juga seperti itu. Yesus menyaksikan katanya lagi dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya. Yesus menyatakan bahwa kerajaan Allah juga tidak ubahnya dalam pandangan manusia tentang hidup ini. Dikatakan hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi Bapak Ibu, dikatakan tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Yesus mengatakan kerajaan sorga juga ketika menyangkut iman, itu juga adalah seperti sesuatu yang kecil, bicara iman yang kecil, yang kerap kali lemah, yang kerap kali tidak kuat, yang kerap kali gugur, yang kerap kali terhambat, yang kerap kali diabaikan, memiliki kuasa dan potensi manfaat yang luar biasa. Mari kita melihat bersama-sama apa yang ingin Yesus nyatakan tentang perumpamaan tentang biji sesawi ini. Saudara-saudara yang terkasih, biji sesawi termasuk tumbuhan herbal yang tumbuh di daerah Palestina, khususnya dekat pantai Danau Galilea. Biji sesawi tergolong paling kecil, bahkan bisa dikatakan tumbuhan yang lebih kecil. Ketika kita bermain di laut, pasir adalah bahagian yang mungkin kita anggap sebagai sesuatu yang paling kecil. Nah, Bapak Ibu saudara, biji sesawi tergolong paling kecil di antara berbagai biji yang ditanam dan dikenal di Galilea. Namun, setelah ditanam, ketika itu berproses, biji itu dapat tumbuh besar sehingga menjadi tempat bernaung bagi burung-burung. Biji itu biji sesawi ketika bertumbuh menjadi pohon yang besar, dia punya manfaat, dia punya potensi, dia punya kebergunaan yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus memakai perumpamaan gambaran tentang biji sesawi ini untuk memberikan gambaran mengenai kerajaan Allah. Sesuatu yang kelihatannya kecil,
sesuatu yang kelihatannya tidak memiliki potensi atau manfaat, tetapi sesungguhnya memiliki potensi dan manfaat, kuasa dan kekuatan yang besar untuk bertumbuh. Orang kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, diajar untuk tidak menyepelekan segala sesuatu yang kecil, segala sesuatu yang menjadi pengajaran yang kelihatannya tidak biasa ataupun sederhana. Mengajarkan tentang firman Tuhan, mengajarkan tentang hidup, mengajarkan tentang proses, mengajarkan tentang perjalanan dan karya pelayanan. Semuanya memiliki potensi dan karunia manfaat yang besar. Melalui perumpamaan ini kita diingatkan dalam kaitannya tentang kerajaan Allah. Bagaimana apa yang menjadi anugerah Allah di dalam iman percaya yang kerap dianggap sederhana dan kecil, bahkan tidak berarti. Ternyata di dalam dan karena anugerah Allah, punya kuasa, punya kekuatan, punya kesanggupan. Yang tadinya dari biji sesawi dia menjadi pohon yang besar, yang menjadi berkat dalam seluruh keberadaan dari burung-burung yang berterbangan, yang mencari hidup di tengah-tengah komunitas ataupun juga situasi dan kondisi yang ada. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, melalui hal ini kita kembali diingatkan, sekecil apapun kita memandang hidup ini, tetapi Tuhan menyaksikan keberadaan dan kebesaran kuasa-Nya. Kehidupan ini boleh berkembang dengan begitu luar biasa, memiliki potensi dan manfaat yang luar biasa di dalam tangan dan juga kuasa kehendak Allah. Kita diajarkan bagaimana dari sesuatu yang bagi kita kecil, kurang berdaya, tidak mempunyai potensi dalam diri kita, iman dinyatakan seperti itu. Yesus mau menyaksikan dengan apakah hal kerajaan Allah, hal tentang meyakinkan segala sesuatu yang menjadi karya Allah dalam kehidupan kita. Yesus mau menggambarkan bahwa iman adalah sebuah potensi, iman adalah sebuah keberdayaan yang kalau dibiarkan itu tidak memiliki potensi. Biji yang kecil tidak akan membawa manfaat ketika ia tidak ditabur, ketika ia tidak diupayakan, tidak dipelihara, dia tidak dibiarkan untuk bertumbuh. Kalau ditanam, disirami, dia akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Pohon yang membawa manfaat, menjadi berkat bukan saja buat lingkungannya, alam sekitarnya juga menikmati, mengalami segala sesuatu dari kebermanfaatan pohon tersebut. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu juga mau mengatakan kepada kita bahwa berbicara tentang sesuatu yang ada, yang kita miliki, yang ada dalam kehidupan kita, sesuatu yang kecil, mau menyaksikan bahwa itu adalah anugerah Allah. Di dalamnya ada kekuatan kuasa Allah yang mau bekerja, sudah bekerja, dan memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Para murid Yesus yang mengikutinya semakin diajar dan belajar memahami bagaimana ketika mereka percaya dan mempercayakan diri untuk mengikut Tuhan, untuk diperlengkapi dan memberitakan firman, maka mereka punya daya yang besar.
Dan kita bersyukur dalam segala keberadaan kita, dalam segala kondisi yang terjadi pada saat ini, firman Tuhan tetap boleh disampaikan. Firman Tuhan boleh sampai kepada kita, boleh sampai ke segala penjuru yang tadinya hanya terjadi di Galilea lewat pekerjaan para murid, diteruskan oleh para rasul, diberdayakan dengan kekuatan Roh Tuhan yang kudus. Artinya kembali lagi kita diingatkan ketika kita mengingat siapakah kita. Ketika melalui diri dan hidup kita, siapakah kita? Ketika melalui karya dan keluarga kita, siapakah kita? Ketika di dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan menggerakkan, menumbuhkan, memampukan lewat setiap pekerjaan dan karya layan kehidupan kita menjadi sebuah karya pemberitaan firman. Hidup kita yang biasa-biasa bisa Tuhan pakai untuk menguatkan, untuk meneguhkan, untuk mendorong, untuk memberi semangat dalam segala sesuatu keterhubungan kita dengan sesama. Hidup kita yang biasa-biasa saja, di dalamnya ada kuasa Tuhan. Dan kita tidak berusaha untuk menyepelekan atau menyia-nyiakan kesempatan itu. Hidup ini adalah kesempatan, dan bagaimana Tuhan mengupayakan dalam anugerahnya bagi kehidupan kita. Dari yang kecil menjadi berdampak besar. Pesannya bagi kita, apa yang harus kita lakukan untuk bisa berdampak besar? Kebenaran firman Tuhan mau mengatakan kepada kita untuk melakukan. Mari saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, lakukan terus-menerus untuk menjalani hidup dan berproses dengan Yesus Kristus, sumber pertumbuhan. Kadang hidup kita mengalami hal-hal yang menyentakkan, masalah, tantangan, penderitaan, kekecewaan, kekhawatiran membuat kehidupan kita tidak mengalami proses pertumbuhan. Tetapi Tuhan melihat, Tuhan mengetahui, Tuhan mengasihi hidup kita. Tuhan ingin kita berada bersama-sama dengan Dia, dan kita mengetahui bagaimana penyertaan Tuhan memiliki kekuatan dan kuasa yang besar, mau memakai kita menjadi alat, menjadi sarana, menjadi berkat, menjadi cara-cara Tuhan meneruskan karya kasih dan keselamatan itu sampai kepada siapapun di tengah-tengah kehidupan ini. Menurut bagian firman ini juga mau mengajar kita, tunjukkanlah ketika kita mau berdampak, apa yang kita tunjukkan dalam kehidupan kita melalui cara dan juga berbagai hal yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, potensi, talenta, kesanggupan, pemikiran, usulan, saran, kritik. Semuanya harus membawa dampak yang baik. Semuanya harus membawa dampak yang berguna. Semuanya harus berdampak yang bermanfaat. Karena segala sesuatu di dalam keberkatan yang daripada Tuhan, itu diberikan Tuhan kepada kita. Jangan pernah kita menyangkali segala sesuatu yang menjadi talenta dan potensi diri kita. Hal yang ketiga, Tuhan mau mengajar kita melalui perikop firman Tuhan ini. Tantangan yang besar, kekhawatiran, dan rasa tidak percaya diri karena tekanan-tekanan hidup jangan menjadi kelemahan atau alasan kita untuk tidak meneruskan menabur kebaikan, menabur kebenaran, bertumbuh di dalam iman, percaya, kasih, dan pengharapan. Kita diajar untuk selalu bersyukur, karena justru ketika kita tidak dipandang,
ketika kita tidak dilihat, ketika kita diremehkan atau dihinakan atas apa yang kita lakukan sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat. Tuhan Maha Kasih membuka peluang dan kesempatan di dalam hikmat dan tuntunan Roh Tuhan yang kudus bagi kita untuk hanya memandang dan berharap kepada Dia, satu-satunya sumber hidup, kuasa, dan kekuatan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdayakan diri kita di dalam tuntunan dan penyertaan Roh Kudus dengan melihat segala hidup, segala sesuatu yang Tuhan nyatakan, kita syukuri sebagai anugerah yang tidak bertara, anugerah yang kecil tetapi diluaskan, ditambahkan, berpotensi besar, mengandung keberkatan dalam hidup kita. Pertanyaan akhir dalam perenungan ini, sudahkah kita di dalam hidup kita menghadirkan karya kasih Allah yang menjadi berkat? Sudahkah kita dan selalukah kita terus-menerus mengembangkan diri sebagai sumber daya anugerah Tuhan, yang dimana banyak orang, banyak kehidupan mengalami proses bertumbuh bersama-sama, proses berjalan bersama-sama, proses melayani bersama-sama, proses mengalami, dikuatkan, menikmati kebaikan dan keselamatan yang terus meluas karena kuasa Allah yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.